Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, NPM 1978, dan partner saya adalah Hamka Aviano, NPM 19131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 yang berjudul Hosting dan Aplikasi Android dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Dalam laporan praktikum ini dibahas tentang suatu sistem hosting dan aplikasi Android untuk penyewaan baju adat di PT Stronger. Dalam hal ini digunakan untuk mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada pada penyewaan baju adat di PT Stronger. Hal ini juga dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat suatu web dan memudahkan untuk mendesain web tersebut. Rumusan masalah yang terdapat pada modul 4 ini yaitu bagaimana langkah-langkah dalam membuat web online dan aplikasi Android menggunakan aplikasi FileZilla untuk sistem penyewaan baju adat di PT Stronger. Adapun tujuan dari praktikum modul 4 ini ada 4, yaitu yang pertama ada untuk mengetahui perbedaan antara hosting dan domain, yang kedua untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari software FileZilla, yang ketiga untuk dapat membuat web online dan aplikasi online sederhana, sistem informasi penyewaan menggunakan software FileZilla, dan yang terakhir untuk dapat melakukan pengolahan data seputar penyewaan dengan menggunakan web online dan aplikasi online sederhana. Sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada hosting. Hosting merupakan sebuah ruang penyimpanan data yang sangat besar atau bisa juga disebut sebagai file pada komputer. Bentuk hosting seringkali disebut sebagai server. Layanan web hosting adalah jenis layanan hosting internet yang memungkinkan individu dan organisasi untuk membuat situs web mereka dapat diakses melalui World Wide Web. Host web adalah perusahaan yang menyediakan ruang pada server yang dimiliki atau disewa untuk digunakan oleh klien serta menyediakan konektivitas internet, biasanya di pusat data. Nah, di sini ada jenis-jenis hosting. Yang pertama ada shared hosting. Hosting ini sangat populer dan sering digunakan. Share hosting bagus digunakan untuk sebuah website yang masih baru dan tidak memiliki terlalu banyak traffic. Harganya cukup murah sehingga tidak akan berat di kantong. Namun share hosting mengharuskan berbagi server dengan orang lain. Jadi saat traffic dari website pengguna lain tinggi, maka bisa berpengaruh pada kinerja websitemu. Yang kedua ada cloud-based hosting. Cloud-based hosting mengacu pada teknologi hosting yang cukup baru. Salah satu terobosannya adalah memungkinkan ratusan server bekerja bersama sehingga terlihat seperti satu server raksasa. Yang ketiga, ada VPS hosting. VPS atau Virtual Private Server adalah jenis hosting selanjutnya yang memiliki banyak pengguna karena memiliki banyak kelebihan. Salah satu kelebihannya yaitu pengguna mendapatkan space server yang dedicated. Jadi saat ada traffic yang tinggi di website lain yang masih satu server, maka tidak berdampak pada website kalian. Yang keempat ada WordPress hosting. WordPress hosting ini adalah jenis lain dari shared hosting dan difungsikan khusus untuk para pengguna website dari WordPress. Jenis ini memberikan pengguna layanan seperti memperbarui instalasi WordPress untuk membantu melindungi website dari ancaman keamanan peretas. Dan di sini ada jenis hosting terbaik yang bisa digunakan untuk website. Yang pertama ada cloud hosting, yang kedua ada managed WordPress hosting, yang ketiga ada shared hosting, yang keempat ada server VPS hosting, yang kelima ada dedicated hosting, yang keenam ada reseller web hosting, dan ini lanjut ke bagian domain. Nama domain adalah string identifikasi yang mendefinisikan ranah otonomi administratif
wewenang atau kendali dalam internet. Domain digunakan dalam berbagai konteks jaringan dan untuk penamaan dan tujuan pengalamatan khusus aplikasi. Domain mengidentifikasi domain jaringan atau mewakili sumber daya protokol internet atau IP seperti komputer pribadi yang digunakan untuk mengakses internet, komputer server yang hosting situs web atau situs web itu sendiri, maupun layanan lainnya dikomunikasikan melalui internet. Sini ada jenis-jenis domain. Yang pertama ada top level domain atau disingkat TLD, yaitu ekstensi yang terdapat di akhir nama sebuah domain. Yang kedua ada generic top level domain (GLTD), yaitu domain yang memiliki ekstensi umum tanpa identifikasi lokasi, jenis organisasi, ataupun tujuan kepemilikan website. Selanjutnya ada country code top level domain atau bisa disingkat dengan CCLTD, yaitu domain yang menunjukkan identitas negara dan mengidentifikasikan bahwa konten website tersebut ditujukan untuk masyarakat dari negara tersebut. Selanjutnya ada second level domain atau bisa disingkat dengan SLD, yaitu SLD merujuk pada nama instansi, organisasi, nama pilihan yang digunakan. Yang terakhir ada third level domain atau bisa disingkat dengan 3LD, yaitu nama domain yang diberikan sebelum TLS dan SLD. Jadi contohnya bila membuat untuk keperluan email bisa menambahkan webmail.namadomain.com. Begitu juga dengan hal lain seperti blog, yaitu blog.namadomain.com, promo, yaitu promo.namadomain.com, dan sebagainya. Ini ada perbedaan antara domain dan hosting. Yang pertama dari fungsi. Fungsi dasar hosting yaitu menyimpan data dalam perangkat etika yang terkoneksi dari pusat penyimpanan lainnya di seluruh jaringan dunia. Sedangkan kalau domain memiliki fungsi dasar sebagai media untuk mempermudah akses penamaan situs web yang akan mengerahkan pencari kepada alamat IP. Yang kedua, perbedaannya yaitu dari bentuk fisik. Secara umum, hosting dapat dilihat dari bentuk fisik yang tidak asing di kehidupan harian. Hosting adalah kelompok kumpulan perangkat keras maupun perangkat lunak seperti hard disk, dan bagian internal komputer lainnya. Bentuk domain yaitu berupa tulisan URL yang akan muncul berada di setiap nama belakang pada situs web. Yang ketiga dari tugas dan kegunaannya. Hosting mampu membuat situs web menjadi bervariasi dengan bermacam fitur seperti menampilkan gambar, video, maupun ikon. Sedangkan pada domain mempunyai tugas serta kegunaan yang diperlukan user untuk dapat masuk mengakses server hosting. Perbedaan dari cara pengembangan domain dan hosting. Domain sangat mempengaruhi kegunaan sebuah server hosting, begitu juga sebaliknya. Hosting membawa pengaruh pada domain. Pengaruh ini bergantung pada proses pengembangan server hosting dan domain yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada aplikasi Android. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android SDK mengompilasi kode Anda bersama data dan file resource menjadi sebuah APK, sebuah paket Android yang berupa file arsip dengan akhiran .apk.
Satu file APK berisi semua konten aplikasi Android dan merupakan file yang digunakan perangkat Android. Nah, di sini ada software yang digunakan yaitu FileZilla. FileZilla atau juga dikenal dengan sebutan FileZilla Client adalah salah satu software FTP gratis open source cross platform. Binari tersedia untuk Windows, Linux, dan Mac OS X. Software ini mendukung FTP, SFTP, dan FTPS dalam kurung FTP di SSL atau TLS. Sejak 5 Maret 2009, software ini adalah software kelima yang paling banyak diunduh sepanjang masa dari SourceForge.net. FileZilla Server adalah produk lain dari FileZilla Client. Ini adalah server FTP yang didukung oleh proyek yang sama dan fitur dukungan untuk FTP dan FTP melalui SSL ataupun TLS. Fitur utama dari FileZilla yaitu yang pertama ada Site Manager, mengizinkan pengguna untuk membuat daftar situs FTP beserta data koneksinya. Yang ketiga ada message log atau log pesan ditampilkan di bagian atas jendela. Fitur ini menampilkan output berjenis konsol yang menunjukkan perintah yang dikirim oleh FileZilla dan respon yang diterima dari server. Yang ketiga, file dan folder view ditampilkan di bawah pesan log, menyediakan sebuah tampilan grafis antarmuka untuk FTP. Keempat, ada transfer queue atau transfer antrian. Ditampilkan di sepanjang bagian bawah jendela, menunjukkan status real-time setiap antrian atau transfer file yang aktif. Nah, di sini ada tutorial cara menggunakan FTP FileZilla untuk mengakomodir kebutuhan upload file ke dalam website self-hosting. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama, harus memakai aplikasi FileZilla yang sudah terinstall. Jika belum, bisa mendownload installer FileZilla secara gratis di website, yaitu http://filezilla stripproject.org. Setelah selesai mengunduh dan menginstal aplikasi FileZilla, informasi berikutnya yaitu akses login ke dalam halaman hosting menggunakan akun FTP. Yang kedua, langkah-langkah upload file menggunakan FileZilla. Seperti login ke dalam dashboard WordPress ataupun cPanel. Untuk menggunakan FileZilla, terlebih dahulu diharuskan login menggunakan akun FTP serta informasi server yang digunakan. Caranya bisa masuk ke Site Manager yang lokasinya berada di menu file. Seperti ini gambarnya. Setelah jendela Site Manager terbuka, dapat memasukkan informasi user, password, host, serta port FTP hosting dengan cara memilih tombol New Site yang masing-masing terdapat penjelasan seperti ini. User yaitu informasi nama pengguna di akun FTP, password yaitu informasi password di akun FTP, host yaitu lokasi alamat IP dari server tempat ingin mengupload file atau memindahkan file. Port, bagian ini sebenarnya tidak wajib untuk diisi karena biasanya port data dari server FTP menggunakan default 21. Encryption merupakan pilihan metode untuk mengenkripsi data pribadi ketika login. Seperti ini gambarnya, ada FileZilla login. Nah, di sini terdapat langkah-langkah pengerjaan dari praktikum ini.
Sebuah perusahaan PT Stronger melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi mengenai persewaan baju adat dengan sistem basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Maka dibuatlah web yang memuat sistem informasi mengenai persewaan baju adat dengan menggunakan FileZilla. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Yang pertama ada aplikasi hosting. Langkah pertama mengaktifkan Apache dan MySQL di Action. Seperti ini contoh gambarnya. Lalu buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu di backup dengan klik export, lalu go. Yang keempat, buka halaman web hosting pada alamat tersebut, lalu pilih login ke new registration. Yang keenam, isi data-data yang dibutuhkan pada hosting, lalu buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan melalui klik link tersebut. Selanjutnya, buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan, lalu klik cPanel URL. Lalu isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email, lalu klik login. Klik MySQL Database, lalu membuat nama database. Klik admin, lalu import database menggunakan salah satu cara, yaitu export, copy paste SQL, atau drag drop. Lalu buka FileZilla, masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username dan password, lalu klik Quick Connect, lalu OK. Kembali ke menu hosting dan pilih Open File Manager. Edit koneksi, lalu klik Save. Lalu buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu diisikan username dan password, lalu login. Buka aplikasi appgeyser.com, lalu klik Create App, klik website, copy paste website URL, lalu klik Save, lalu klik Next. Buat nama aplikasi, lalu klik Next, dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh partner saya. Nama saya Salam Kaafiano, NPM 19032010131. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi berbasis Android. Ini adalah tampilan home dari kelompok saya. Lalu kita coba masuk ke tampilan help. Jika Anda tidak bisa login, silakan daftar dahulu. Langsung kita coba masuk ke tampilan about. Ini adalah tampilan about sistem informasi persewaan baju adat kelompok 45 Zulhamka 19032010131 dan Muhammad Taufik 19032010078. Kembali ke home. Langsung saja kita login. Saya akan coba jika password username-nya acak-acakan, submit. Password Anda salah, silakan isi password dengan benar. Lalu saya akan isi dengan username yang benar, username passwordnya juga benar, submit. Salah 88001, submit. Nah, ini adalah tampilan sukses. Ada input dan data. Di sini ada input pelanggan. Ini adalah tampilan input pelanggan: ID user, nama user, alamat user, nomor HP user, dan email user. Kembali ke data pelanggan. Ini ada tampilan data pelanggan. Ada ID user 88001, nama usernya Laisan, alamat usernya Jalan Gedung Copek Gang 1, nomor HP usernya sekian, email usernya sekian. Lalu kembali. Ini masuk ke tampilan input pegawai.
Ini adalah input pegawainya, ada ID pegawai, ID user, ada nomor HP pegawai, ada alamat pegawai, ada email pegawai, ada nama pegawai. Langsung saja kita kembali, ada data pegawai. Di sini ada data pegawai, ID usernya ada ID pegawai 8800011, ID usernya 88001, nomor HP pegawainya sekian, alamat pegawainya Jalan Gedong Sawah Gang 1, emailnya sekian, nama pegawainya Supri. Langsung saja kembali, masuk ke tampilan input baju. Ini adalah tampilan input baju, ID user, nama baju. Langsung kembali lagi ke tampilan data baju adat. Ini adalah tampilan data baju adat, ID baju 770001, ID user 88001, nama baju dinas. Lalu kembali maaf terjadi kesalahan karena mungkin tidak premium ya, jadi ada sedikit masalah. Tadi masuk tampilan input kasir. Ini adalah tampilan dari input kasir, ada ID kasir, ada ID user, ada nomor tagihan, ada nama kasir, ada email kasir. Lalu kembali kita masuk ke tampilan data kasir. Ini adalah tampilan data kasir, ID kasirnya 123, ID kasir, ID user 88001, nomor tagihan 224001, nama kasir Tatum, email kasir tatum@gmail.com. Lalu kembali kita masuk ke input, tampilan input tagihan. Ini adalah input tagihan dan tanggal. Lalu kembali lagi kita masuk ke tampilan data tagihan. Ini adalah data tagihan, nomor tagihan 224001, tanggalnya 2001, bulan 2 tanggal 2. Lalu kembali sekian saja, langsung kita logout atau logout. Lalu masuk ke kesimpulan. Yang pertama, hosting adalah suatu hal yang sangat berperan dalam sebuah website dan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, diantaranya sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi pada website, sebagai pusat data email, sebagai file transfer atau FTP, dan tempat kontrol di sebuah situs web. Hosting juga disewakan sebagai tempat penyimpanan data, tempat menjalankan aplikasi atau website di tempat terpusat yang disebut dengan server, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android SDK mengkompilasi kode Anda bersama data dan file resource menjadi sebuah APK. Yang kedua, praktikan dapat membuat web online dan aplikasi Android sederhana seperti yang sudah dipraktekkan dalam langkah mengerjakan di atas. Yang ketiga, permasalahan penyewaan baju adat yang dialami bisa diselesaikan dengan pembuatan web online dan aplikasi Android sederhana yang sama. Dengan adanya hal tersebut dapat membantu toko untuk mengetahui data penyewaan dan juga membantu untuk memasarkan baju adatnya ke berbagai daerah melalui aplikasi tersebut. Dengan mempelajari cara pembuatan yang masih sederhana lewat praktikum ini, diharapkan kedepannya dapat lebih kreatif dan mengerti cara membuat aplikasi Android dan web online yang lebih baik lagi. Sarannya adalah sebaiknya langkah-langkah pengerjaan lebih dipersingkat agar mempermudah praktikan dalam mengerjakan.
Yang kedua, sebaiknya lebih diperjelas untuk tata cara penulisan laporan yang benar. Yang ketiga, sebaiknya langkah-langkah pengerjaan dicantumkan di modul agar mempermudah praktikan dalam mengerjakan. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.